Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kita sudah belajar tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah muatan IPS, yaitu manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Hari ini kita memakai buku pena halaman 126. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, ini ada beberapa bidang ya. Ada bidang pendidikan, perekonomian, dan juga sosial. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang pertama adalah pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Jadi pada zaman dulunya, sebelum kemerdekaan itu yang boleh atau yang berhak mendapatkan pendidikan adalah kaum-kaum bangsawan aja. Selain itu juga hanya laki-laki saja yang mendapatkan pendidikan, sedangkan perempuan tidak mendapatkan pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi pada saat sudah kemerdekaan, jadi tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara pria dan juga wanita. Jadi pria dan wanita mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Nah, jadi mendapatkan pendidikan itu adalah merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu yang kedua di bidang perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Iya, kenapa jadi bisa disebut perekonomian yang sulit? Karena kan pada saat penjajahan itu semua kegiatan ekonomi dibatasi oleh penjajah. Jadi penjajah itu sangat menyengsarakan kehidupan masyarakat pada zaman itu. Nah, setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Jadi pada saat sudah kemerdekaan, pemerintah itu mulai memperbaiki kembali kegiatan perekonomian, lalu perekonomian Indonesianya itu diperbaiki keseluruhannya, baik itu dalam sistemnya, kegiatannya, dan sebagainya. Nah, hal ini juga sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga adalah bidang sosial. Nah, bidang sosial di sini adalah setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Jadi sebelum kemerdekaan itu ada pengelompokan pengelompokan rakyat Indonesia. Jadi kaum bangsawan, yang rakyat biasa seperti itu. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Jadi untuk suku-sukunya di situ memiliki derajat yang sama pada saat sudah merdeka. Nah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan ya, kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ini contohnya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Jadi membuka lapangan pekerjaan itu memberikan lapangan-lapangan baru kepada pekerja yang belum mendapatkan pekerjaannya. Nah, di sini kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama.
Jadi kalau misalkan rakyat itu hidup rukun semuanya, itu akan mencapai tujuan juga, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja penjelasan tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.